Selamat malam, Bu Arce. Selamat malam, Mas Jaini. Bagaimana kabarnya, Bu Arce? Baik, 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 Mas Jaini. Bu Arce, seberapa Ya, penting sebenarnya desakan untuk agar adanya kementerian yang mengurusi urusan masyarakat adat ini? ya. Saya melihatnya begini, kementerian itu sangat penting di dalam hal menguruskan masyarakat adat itu karena banyak memang yang terjadi terkadang kurang memahami akan. Halo Bu Arce, Ibu Arce. Karena ini konsep yang ditawarkan itu tentu akan terkadang itu menimbulkan kadang-kadang ada persoalan yang sangat-sangat signifikan dan berakibat kepada terjadinya seringkali pelanggaran dari hak-hak dari masyarakat adat yang tentunya sejatinya itu masyarakat adat itu ada sebelum negara itu RI itu terbentuk. Oleh karena itu saya melihat sangat penting untuk dapat mengedepankan dengan memperhatikan masyarakat adat dalam hal ketika kalau terjadi pembangunan-pembangunan yang strategis yang tentunya sangat saya sampaikan di dalam penelitian saya sangat merugikan daripada masyarakat adat itu sendiri. Ya, Apalagi kalau tidak mengedepankan dari konsep dari hal penguasaan penggunaan tanah dalam perspektif hukum tanah nasional itu harus ya Bu Arce. Halo Bu Arce, sementara. ya. Ya, halo, kedengaran Agak suara terputus saya, tadi suaranya Bu Mas? Arce. Oh, iya, iya. Saya menyampaikan bahwa ini sangat penting apalagi bagi masyarakat adat yang lokasi tanahnya itu terkena dari pembangunan strategi nasional. Ya, Nah, ini harus diperhatikan dari hak-hak dari masyarakat yang terkadang yang paling ironis itu tidak jarang juga terjadi masyarakat adat itu mendapatkan status sebagai masyarakat adat yang bisa dikatakan mungkin terpinggirkan gitu ya, ya, terjolimi melalui hal-hal yang sangat sangat tidak mendepankan musyawarah mufakat yang maksimal ya. itu, sehingga penting bagi saya pikir juga ini juga harus dikedepankan bekerja sama dengan pemerintah daerah di dalam hal permohonan betapa pentingnya penetapan. Ya Bu Arce. Kadang-kadang kalau ditolak itu karena ada alasan-alasan yang tidak jelas. Tetapi di sini sangat sangat penting lah prinsip masyarakat adat ini yang merupakan hak asasi manusia yang harus Ya. dilindungi. Nah, Bu Gitu, Arce, Mas. tapi kan urusan masyarakat adat bukan hanya soal konflik agraria saja ya, Bu Arce ya. Tapi kan ada Ya, juga di mana ya. mereka juga memiliki keterbatasan untuk akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Nah, itu bagaimana harusnya diurus juga oleh kementerian ini, Bu Arce? Saya pikir bisa dilakukan dengan kerjasama, ya, kerjasama dengan mereka-mereka yang mempunyai kepekaan terhadap masyarakat adat. Kalau Ya, dikatakan dari sisi pendidikan, dari sisi apa namanya kesehatan dan sebagainya, saya pikir itu dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan institusi-institusi yang terkait dengan ya, hal-hal yang demikian. Karena kalau tanpa dilakukan hal itu akan sangat sulit ya. Saya baru pulang ini dari Flores di Bejawa, itu ada pembangunan strategi nasional yang tentu diambil dari tanah-tanah masyarakat adat, ya, bukan saja dalam hal ini menyangkut dari historikal dari mereka bertempat tinggal di situ yang tentu akan diambil untuk pembangunan, lalu kemudian juga adat istiadatnya yang tentunya ada rumah adatnya sendiri yang terpinggir dan sebagainya, begitu juga dengan pendidikan dari anak-anak. Tetapi pembangunan itu diperlukan untuk pembangunan waduk gitu ya ya, atau bendungan. Namun lagi-lagi terjadilah yang terkadang kenapa sentuhannya itu saya katakan bisa melanggar hak asasi manusia, karena begini, karena terkadang yang diberikan ganti kerugian juga nih dari perspektif yang bersentuhan masyarakat adat itu dengan tanah itu sendiri, Pak, itu terkadang yang seharusnya mendapatkan hak tidak mendapatkan hak. ya. Nah, itu yang hal-hal itu yang sangat
merugikan daripada masyarakat. Karena begini, yang saya lihat dari penelitian saya bahwa pada umumnya masyarakat itu dapat mengerti asalkan kita juga mengedepankan suatu pendekatan-pendekatan secara antropologi hukum yang tentu dapat memahami akan masyarakat tersebut, budaya terus lalu bagaimana kita masuknya itu di dalam hal mensosialisasi sehingga itu pun juga jangan sampai terpikirkan antara pendidikannya, kesehatannya bagi Ya, masyarakat tersebut. Dan itu tidak bisa bekerja hanya dengan sendiri, harus lintas dari lintas institusi kementerian yang juga begitu ya dan ya lembaga begitu ya. betul ya Ya. betul Tapi Bu ya Arce, kenapa ya masyarakat adat itu ya selalu menjadi korban, contohnya dari pembangunan strategis nasional lah, terutama untuk masalah konflik agraria mereka, akhirnya ujungnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah mereka dianggap memang ya gampang diperlakukan seperti itu, tidak punya pengetahuan yang cukup soal itu, atau bagaimana itu, Bu Arce? Ya, pertama menurut saya itu karena juga pendekatan yang kurang, Pak. Harus edukasinya tuh kuat sekali, lalu edukasinya, lalu kemudian sosialisasi. Nah, ini kan yang tentu harus mengerti budaya masyarakat tersebut, Ya, begitu. Nah, ini yang saya lihat di dalam penelitian saya baru-baru ini saya keluar baru kembali ke Jakarta di NTT di Flores itu untuk pembangunan strategi bendungan gitu ya, khususnya di daerah Lambo. Ternyata masyarakatnya itu bisa memahami, boleh diterapkan. Tetapi ketika melakukan pendekatan itu, ya itu tidak maksimal. Nah, ini ya terkadang ada provokatornya juga. Nah, ini yang ya, berbahaya ini. Karena ada ya Bu Arce. karena itu Ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dalam masyarakat tersebut sangat sangat penting gitu ya ya, untuk dapat melakukan sosialisasi dan juga edukasi pemahaman yang benar tentang apa artinya di dalam hal membangun strategi nasional untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Artinya di sini bahwa membangun itu sangat diperlukan, tetapi jangan sampai melanggar hak-hak ajasi dari masyarakat adat tersebut. ya, Kita sangat perlu pembangunan strategi nasional tersebut, ya, tapi hak-hak masyarakat pun juga jangan terpinggirkan ya. gitu. Tapi dengan Jadi dengan kata lain, sebentar Mas, ya, dengan kata lain diberikan ganti rugi atau ganti keuntungan itu jangan sampai masyarakat itu mundur dari semula kehidupannya, tetapi lebih lagi kepada kehidupan yang mungkin lebih maju dari ya. yang yang dia lepaskan atau masyarakat adat itu melepaskan tanah yang diperlukan untuk pembangunan strategi nasional. Saya Ya. pikir gitu. Tapi kalau Bu Arce melihat ya, keberadaan mereka ini kan memang sudah ada sejak lama, bahkan NKRI ada begitu ya. Tapi kenapa Ya, kemudian dalam undang-undang yang sekarang ini sedang diuji materi begitu ya oleh para ahli hukum adat itu tidak mencantumkan masalah urusan masyarakat adat itu kenapa ya Bu Arce ya? Apa mereka merasa bahwa itu tidak penting begitu, Bu Arce? sebetulnya ya penting, cuma ada beberapa hal yang tentu harus dilihat baik secara material maupun formilnya. Kalau di dalam undang-undangnya sih ada, Ya, memang sudah ada beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut. Tetapi di dalam implementasinya ini sangat lemah. Oleh karena itu bukan hanya masyarakat adat ya, menurut saya karena saya dari sisi hukum tanah, ya harus juga melihat perlindungan hukum di dalam masyarakat adat itu termasuk di dalamnya adalah menyangkut tentang hak-hak padat masyarakat untuk ya, tanah-tanahnya gitu. Secara ya, khusus tanah-tanah ulayat itu sendiri bagi masyarakat. ya. Gitu, Baik kalau Mas begitu Bu Ben. Arce, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini Bu. Terima Selamat kasih malam Mas Bu Ben. Arce. Selamat malam. Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, Arce Tehu Pior.